Ada satu amalan yang saya harap Bapak Ibu bisa amalkan. Dan sebenarnya saya selama di Indonesia, saya melihat gerakan zakat di Indonesia cukup luar biasa. Tapi kenapa semakin banyak zakat mal, tapi semakin bertambah kemiskinan? Padahal kalau kita lihat susunan rukun Islam, mulai syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, terletak zakat di situ sebagai salah satu rukun Islam karena ujungnya untuk meningkatkan ekonomi umat. Tapi karena kita salah gunakan zakat, salah membagi zakat, menjadi akhirnya yang menerima zakat tetap menjadi tukang minta. Seperti beberapa waktu lalu di bulan puasa terjadi di Surabaya, membagi zakat 5.000. Sampai di kampung itu gesa-gesa orang, ada yang terinjak, ada yang terluka karena katanya zakat beroran 5.000. Ada di satu daerah 20.000. Ini bukan namanya zakat, dan bukan begitu ajaran Islam untuk menjalankan zakat. Saya pernah diajak sama orang kaya kepada salah satu pesantren. Dia bawa uang banyak. Bayanan saya, dia musyawarahkan kepada pesantren untuk kebinaan. Pas begitu sampai di sana, dia minta anak-anak santri dikumpulkan. Semuanya antri satu persatu dan dia kasih mereka 50 berorang. Habis itu dia minta sama, ya Syekh tolong ikut bantu bagi. Tak mau saya bagi, karena bapak itu salah menjalankan zakat seperti itu. Zakat itu lebih baik kita membina seorang, 2 orang, 3 orang, tapi bina total sejak dia kecil sampai besar. Dia anak yatim sampai dia tamat sekolah, bahkan kuliah, sampai dia bisa mandiri sendiri. Itulah namanya zakat yang bisa membuat orang lain bisa hidup mandiri, bahkan besok dia bisa memberi zakat daripada menerima zakat lagi. Kalau kita kenal keluarga miskin, kita bisa memberikan modal bisnis dengan kontrol. Kita buat program dan kita tetap kontrol mereka supaya tidak salah guna modal itu. Insya Allah yang pertama menerima modal dari zakat, besok dia sukses dan maju usahanya, dia akan memberikan zakat. Sampai datang satu waktu seperti Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, orang bawa zakat, wahai Amirul Mu'minin, kami punya uang zakat tapi tak ada yang terima. Ternyata karena semua penduduk di zaman Umar ibn Abdul Aziz adalah memberi zakat, tak ada yang menerima lagi. Kenapa? Karena zakat saat itu betul-betul untuk membina, bukan hanya sebatas bagi. Oleh kerana itu saya harap termasuk Yayasan Nurul Hayat tolong difikirkan bagaimana cara orang-orang yang kita lihat dia baik, salih, salihah, tapi dibutuhkan pimpinan, dibina mereka supaya mereka bisa berusaha sendiri, berbisnis sendiri, apapun yang mereka mampu, apa itu dalam jahitannya, apakah itu dalam masakan makanan, apa itu, apa saja kemampuan mereka, kita bisa support mereka dengan modal zakat. Nanti dari situ awal-awalnya bisa 1 tahun 2 tahun dia tetap menerima, tapi besoknya insya Allah terjamin dia akan memberi. Akhirnya lama-lama semakin sedikit berkurang menerima, semakin banyak bertambah memberi. Akhirnya di situ tambah kekayaan umat dan terlihat ekonomi umat Islam semakin membaik. Itulah inti daripada zakat. Oleh kerana itu jamaah sekalian, kalau anda punya uang untuk zakat, jangan dipecahkan. Misal zakat mal 5 juta, jangan kasih anak yatim 50. Bina 1 anak yatim, bina 2 anak yatim, dan dibantu insyaAllah sama Yayasan Nurul Hayat. Kira-kira dibutuhkan pembiayaan bertahun, sekolahannya, kesihatannya, pakaiannya, semua segala, belajarannya, pendidikannya, apa yang dibutuhkan seorang anak
di usia gini sampai 1 tahun, dihitungkan kira-kira biayanya berapa. Alhamdulillah terhitung kira-kira dalam 1 tahun 3 juta. Berarti uang zakat kita 6 juta bisa membina dua orang. Akhirnya mereka ini sudah dicukupi dengan segala sesuatu, tidak butuh apa-apa, sampai dia besar, mandiri, tidak menjadi tukang minta. Tapi kalau kita beri 50, 20, dia merasa tidak cukup untuk hidupnya, akhirnya dia terpaksa lari meminta sama orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Itulah tersebar anak-anak kita selalu menjadi tukang minta, bukan menjadi berguna bagi negeri ini.